Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Huda dari jurusan Ilmu Hadis kelas 2B. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kajian teks Arab yang diampu oleh Bapak dosen Pak Imam Ahmadi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu hadis yang terdapat dalam sebuah kitab. Berikut saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wal haji wa shaumi ramadhana, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dasar atau pokok-pokok Islam ada 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji. Yang kelima, puasa bulan Ramadan. Nah, di sini terdapat lafadz ala khamsin. Nah, maksud dari lafadz ini berarti 5 perkara atau 5 dasar pokok-pokok sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Razak. Tetapi dalam riwayat Imam Muslim disebutkan 5 rukun. Apabila dikatakan bahwa 4 dasar pokok di atas berdiri di atas dasar syahadah, maka tidak sah jika belum melaksanakan syahadah. Nah, jadi yang paling awal yang harus diyakini oleh umat Islam yaitu bersaksi pada Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus yakin dan bersaksi bahwa Allah itu ada, tidak ada sekutu baginya. Maksudnya kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah itu adalah sang pencipta dari keseluruhan alam ini. Nah, dan juga kita harus yakini dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Bisa diambil salah satu sifat, yaitu Allah itu wujud. Ini diambil dari 20 sifat wajib Allah, antara lain wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat iradat, ilmu hayyan, sama basar, kalam qadiran, muridan aliman hayyan, sami'an basiran mutakaliman. Nah, yang pertama yang harus kita yakini yaitu wujud. Wujud itu berarti ada. Nah, berarti dalam dunia yang sudah wujud ini pasti telah ada yang menciptakan. Nah, ada lagi sifatnya yaitu mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Nah, masih berbeda dengan makhluk.
Sebagai contoh, setiap sesuatu yang diciptakan pasti beda dengan yang menciptakannya. Kita ambil contoh kursi. Nah, kursi itu sudah berwujud seperti itu. Nah, pasti yang menciptakan kursi di situ juga akan berbeda dengan kursi tersebut. Nah, itu sebagai perumpamaan saja. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi di sini sudah terdapat bukti yang sangat-sangat jelas bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, yaitu kitabullah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Nah, di dalam Al-Quran di situ juga terdapat kisah-kisah Nabi terdahulu yang mana juga kita harus yakini. Nah, yang kedua, mendirikan sholat. Maksud dari mendirikan sholat yaitu kita sebagai umat muslim juga mempunyai kewajiban bersembahyang kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satu ibadah yang diwajibkan yaitu sholat. Sholat terdiri dari 17 rakaat dalam satu hari satu malam. Ya, itu masih terbagi dalam 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, 5 waktu sholat ini juga harus selalu dikerjakan oleh setiap muslim. Jika tidak, pasti mendapatkan balasan yang sangat pedih. Selanjutnya yaitu membayar zakat. Membayar zakat juga termasuk rukun Islam atau dasar-dasar yang terpenting bagi Islam. Nah, zakat di sini tidak semerta-merta hanya diberikan kepada seluruh orang. Zakat di sini juga terdapat batasan-batasan tertentu, yaitu orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi tidak semua orang itu bisa menerima zakat. Nah, seperti yang telah difirmankan Allah, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, berarti di sini ditentukan bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selain ini tidak diperbolehkan. Ya, yang pertama fakir, kedua miskin, amil, mu'alaf, dan rikob, itu budak. Budak di sini juga ada ketentuan yang berhak menerima zakat, yaitu budak mukatab, yaitu budak yang sudah berakad atau membicarakan tentang bagaimana cara ia merdeka. Nah, dengan lafaz akad. Seperti contoh, kamu bisa merdeka apabila telah membayar misalkan berapa dinar gitu. Nah, itu namanya budak mukatab yang harus melewati akad-akatan dengan majikannya. Itu selanjutnya gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang selanjutnya menunaikan ibadah haji. Nah, dalam pendapat ulama juga berbeda. Ada yang
mendahulukan dengan puasa Ramadan daripada ibadah haji. Nah, menunaikan ibadah haji ini hanya dikhususkan untuk orang yang mampu menunaikannya. Jadi tidak memaksakan seseorang, tapi sangat menganjurkan bagi seorang yang sudah mampu diwajibkan untuk segera berangkat haji. Yang terakhir, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan di sini juga diwajibkan bagi umat Islam. Puasa Ramadan di sini hanya dikhususkan pada bulan Ramadan saja. Jadi selain bulan Ramadan itu tidak termasuk. Nah, puasa bulan Ramadan juga memiliki syarat-syarat tertentu dan larangan-larangan tertentu yang bisa membatalkan puasanya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.